Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Ya, sebagian dari kita mengikuti retret kemarin. Ya, nah, saat ini kita kembali diperjumpakan di dalam ibadah yang diikuti dengan layanan perjamuan kudus. Tema kita adalah berkat perjamuan kudus. Berbicara tentang berkat, semua mau berkat yang dari Tuhan, termasuk di dalam dan melalui perjamuan kudus. Nah, apa yang menjadi berkat di dalam perjamuan kudus? Apakah rotinya atau anggurnya? Atau hamba Tuhan yang melayankan perjamuan kudusnya? Ya. Apa yang menjadi berkat perjamuan kudus? Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 32. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat 32. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian sabda firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ayat 26, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Ayat 30, "Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dia katakan, "Inilah tubuhku yang tercurah bagi kamu, minumlah, inilah darahku yang tertumpah bagi kamu." Ini merupakan satu hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang berkaitan dengan peristiwa Paskah. Ya, peristiwa Paskah adalah dicatat dalam Keluaran 12 ketika bangsa Israel disuruh oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan menjatuhkan berbagai-bagai tulah, dan ketika Tuhan akan menjatuhkan tulah yang terakhir, yaitu kematian semua anak sulung laki-laki dari orang Mesir, maka Tuhan memberitahukan rencananya untuk menyelamatkan orang Israel. Maka orang Israel disuruh menyembelih hewan ternak, domba, lalu hewan itu darahnya disuruh dioleskan baik di tiang pintu maupun di ambang pintu. Sehingga apa? Dikatakan Tuhan, ketika malaikat lewat, malaikat itulah yang menjadi tandanya. Ya, rumah-rumah orang Israel aman, tetapi rumah-rumah orang Mesir, semua putra sulungnya mati di dalam malam
yang sama. Dan itu disebut peristiwa Paskah yang pertama. Sehingga orang Israel melakukan peringatan terhadap peristiwa Paskah dari tahun ke tahun dengan melakukan perjamuan Paskah. Mereka disuruh makan roti yang tidak beragi, ya, mengingatkan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka, ya. Nah, domba yang tadi darahnya dioleskan di ambang pintu maupun di tiang pintu, dagingnya itu dimakan oleh bangsa Israel yang memotong hewan itu. Demikianlah Kristus memberikan penggenapan, ya, penggenapan. Peristiwa Paskah itu adalah tipologi, gambaran bagaimana kemudian diselesaikan, digenapi oleh karya penebusan Kristus, di mana dagingnya akan tercabik-cabik dan darahnya akan tertumpah, bukan di tiang pintu rumah, tetapi di tiang kayu salib. Dan melaluinya umat itu tidak akan binasa, ya. Oleh karena apa? Oleh karena penebusan Sang Anak Domba Allah. Sekali untuk selama-lamanya. Jadi yang menjadi berkat dari perjamuan kudus bukan berkat jasmani, tetapi berkat rohani. Meskipun ya di dalam perkembangan pemikiran teologi ada berbagai-bagai macam pengertian teologi mengenai perjamuan kudus. Dan memang teologi perjamuan kudus yang paling terbaru, ya katakanlah abad 20 dan abad 21, mengaitkan juga perjamuan kudus dengan berkat-berkat jasmani, khususnya kesembuhan. Ya, biasanya nanti di dalam perjamuan kudus bisa dikatakan di dalam bilur-bilurnya ada kesembuhan. Ya, makanya kalau sakit ikut perjamuan kudus. Nanti bisa ada kesembuhan. Ya, di dalam doktrin perjamuan kudus yang paling tua adalah doktrin yang dinamakan transubstansiasi. Ya, ajaran ini mengatakan bahwa roti dan anggur ketika itu dipegang oleh imam, ya, ketika imam mengatakan inilah tubuhku yang tercurah bagi kamu, terjadi konsekrasi, penahbisan terhadap roti dan anggur. Dan ketika dikatakan inilah tubuhku, maka diyakini bahwa roti itu berubah menjadi tubuh Kristus, benar-benar tubuh Kristus yang historis. Begitu juga dengan anggur. Ketika anggur itu didoakan, dikatakan inilah darahku, maka anggur itu berubah menjadi benar-benar darah Yesus. Ya, itu diyakini gereja selama berabad-abad. Ya, ajaran ini mulai diajarkan sejak abad ke-8, lalu diresmikan di abad ke-12 tahun 1200-an. Sebelum kemudian di zaman reformasi ada 3 bapak reformasi gereja dan tiga-tiganya punya pandangan yang berbeda-beda terkait dengan perjamuan kudus. Ya. Kalau sola gratia, sola scriptura, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria itu no debat, sepakat semua. Tetapi di dalam doktrin perjamuan kudus berbeda-beda. Ya, tadi pengertian doktrin transubstansiasi itu dipercaya oleh saudara-saudara kita umat Katolik. Ya, jadi itu ajarannya dari dulu sampai sekarang. Baru setelah di zaman reformasi, maka Martin Luther juga mengajarkan satu doktrin perjamuan kudus yang disebut dengan konsubstansiasi. Ya, kon itu berada bersama-sama. Maka Martin Luther mengatakan bahwa itu bukan berubah menjadi tubuh Kristus yang sejati dan darah Kristus yang sejati. Tetapi di dalam roti itu ditambahkan tubuh Kristus. Maka ada unsur rotinya, ada unsur tubuh Kristusnya. Kalau trans tadi memang tetap kelihatan roti, tetapi sebenarnya itu sudah menjadi tubuh Kristus. Kelihatannya anggur, tapi sudah berubah menjadi darah Kristus. Kalau konsubstansiasi berada bersama-sama, artinya ada unsur rotinya, tetapi kemudian ditambahkan apa yang disebut dengan tubuh Kristus. Begitu juga dengan cawan
anggur itu dikatakan dia tetap anggur tetapi ditambahkan apa yang disebut dengan darah Kristus. Itu yang diajarkan oleh Martin Luther terkait dengan doktrin perjamuan kudus yang disebut dengan konsubstansiasi. Lalu salah satu reformator gereja yang lain, Zwingli, tadi Martin Luther dari Jerman. Zwingli itu dari Swiss, Ulrich Zwingli. Ya, maka Bapak Reformasi ini tidak setuju dengan yang menjadi ajaran konsubstansiasi dari Martin Luther. Maka Zwingli memberikan ajaran doktrin perjamuan kudus apa yang disebut dengan memorial. Ya, memorial artinya apa? Perjamuan kudus hanya memperingati tok, ya, tok itu titik, ya, hanya peringatan saja, peringatan yang membawa sukacita karena melalui perjamuan kudus kita ingat Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita. Tidak ada istilah kehadiran Kristus di dalam perjamuan kudus. Nah, Bapak gereja yang lain lagi, Bapak Reformasi, ya masih di abad yang sama, tadi ada Luther, ada Zwingli, dan ada John Calvin. John Calvin adalah seorang Perancis yang kemudian dia pindah ke Swiss, ya karena situasi pada saat itu tidak memungkinkan di Perancis, dia di Swiss juga melakukan reformasi di dalam tubuh gereja dan dia juga berbeda pandangan dengan rekannya sesama reformator gereja, yaitu tadi Luther dan Zwingli. Martin Luther, John Calvin ya mengajarkan ya doktrin perjamuan kudus yang disebut dengan simbol dan kehadiran. Ya, simbol dan kehadiran ini seperti titik tengah antara Martin Luther dan juga Zwingli. Ya, jadi Calvin mengatakan bahwa Kristus hadir, tapi bukannya tubuh Kristus ada di dalam roti dan darah Kristus ada di dalam anggur. Tidak demikian, ya. Kristus hadir di dalam roh dan kebenaran. Jadi di dalam roh, artinya di dalam perjamuan kudus Kristus hadir di situ. Ya, karena itu dikatakan perjamuan kudus. Ya, ini perjamuan bukan sekedar kegiatan seremonial biasa, tetapi harus diikuti dengan kesungguhan hati karena Kristus hadir di dalam roh. Dan memang perjamuan kudus adalah untuk memperingati akan penebusan Yesus Kristus. Tetapi bukan sekadar peringatan belaka. Karena Kristus hadir. Maka Calvin memposisikan teologinya di antara Luther dan Zwingli. Dan yang tadi sudah saya sebutkan juga bahwa mulai abad 20 ya rekan-rekan aliran Pentakosta maupun yang terbaru lagi karismatik juga memandang perjamuan kudus sebagai salah satu alat untuk anugerah Allah, diantaranya memberikan berkat kesembuhan. Ya, ada kuasa di balik perjamuan kudus. Ya, bahkan di dalam gereja Kristen sendiri juga ada yang punya pandangan yang awam, ya, yang awam di gereja yang reformatoris, tetapi pandangan juga mirip begitu. Ya, termasuk dianggap ketika kita ikut perjamuan kudus kita dihapus lagi dosa-dosa terbarunya. Ya, teman saya satu gereja menyatakan juga seperti itu waktu kami remaja dulu. Mau ke gereja dulu katanya. Kayaknya bulan ini banyak benar dosa saya nih katanya. Mau ikut perjamuan kudus biar dibersihkan lagi. Ya, jadi gereja kita menganut pandangan yang mana? Ya, nanti kalau kita teliti di dalam perjamuan kudus nanti kan dikasih tahu arti perjamuan kudus. Maka kita nanti akan mengerti dan tahu bahwa kita mengikuti doktrin perjamuan kudus yang diajarkan oleh Calvin, John Calvin. Bukan sekadar simbol, ya, ada kehadiran Tuhan, tetapi bukan ditambahkan tubuh Kristus ke dalam roti dan ditambahkan darah Kristus ke dalam anggur.
Ya, tidak demikian. Tetapi Kristus benar-benar hadir di dalam perjamuan kudus, di dalam roh dan kebenaran. Nah, maka apa yang menjadi berkat perjamuan kudus? Ya, ada setidaknya ada 4 hal yang ingin saya bagikan kepada kita sekalian mengenai berkat perjamuan kudus. Yang pasti bukan berkat materi, ya. Yang pasti bukan berkat materi. Yang pertama, berkat spiritualnya adalah berkat pengingat, ya. Tadi disebutkan 2 kali di dalam teks yang kita baca, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya sebagaimana dikutip oleh Rasul Paulus, jadikanlah ini sebagai peringatan akan aku. Maka ketika kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, melaluinya kita diingatkan kembali. Bahkan dengan ini seperti alat peraga. Ya, dengan alat peraga kan kalau di dalam ilmu pendidikan saja, kalau pakai alat peraga maka itu akan lebih terekam dengan lebih baik. Ya, bisa masuk ke dalam memori lebih dalam, lebih mengingat ketika ada alat peraga. Ya, makanya guru-guru sekolah minggu ya berapa waktu lalu juga ada training guru sekolah minggu bagaimana membuat alat peraga di dalam mengajar. Maka roti dan anggur ini menjadi alat peraga yang membuat kita akan selalu ingat akan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Maka bukan soal roti dan anggurnya, tetapi apa yang menjadi makna rohani di dalamnya. Bahwa Kristus sudah mati bagi kita. Dagingnya tercabik-cabik yang dilambangkan oleh roti. Darahnya tertumpah yang dilambangkan oleh anggur. Dan itu yang akan terus kita peringati. Ya, terus kita peringati secara rutin. Ada gereja yang mengadakan perjamuan kudus setiap minggu. Ada yang sebulan sekali. Gereja kita 2 bulan sekali. Ada yang 4 bulan, 6 bulan sekali. Ya, tapi kalau 2 tahun sekali, waduh bisa lupa itu ya. Bisa lupa nanti. Tapi kita juga tidak setiap minggu, jadi sepertinya kurang sakral ya kalau setiap minggu. Tapi kalau terlalu lama juga sepertinya kurang niat ikut perjamuan kudus. Maka kita, gereja kita melaksanakan perjamuan kudus 2 bulan sekali. Ya, kita menilai itu tidak keseringan dan tidak terlalu jarang. Ya, menjadi pengingat. Nah, dengan mengingat bahwa Kristus sudah mati bagi kita, itu juga menjadi pengingat bahwa kita adalah orang berdosa. Kita orang berdosa. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa karena saya sudah ditebus, maka kita seperti ada di level yang berbeda. Ya, sebenarnya memang iya, secara status kita dibenarkan. Bahkan ketika kita masih aktif bisa berdosa dan memang berdosa. Ya, kita tetap dibenarkan. Tetapi perjamuan kudus mengingatkan kita namanya aja kudus. Maka itu seharusnya mendorong kita untuk hidup lebih dan lebih kudus lagi. Menjadi pengingat. Ya. Yang kedua, berkatnya adalah berkat persekutuan. Tuhan Yesus melaksanakan perjamuan kudus enggak sendirian. Ya, memanggil murid-muridnya, bahkan kalau kita baca di salah satu ayat Injil dikatakan, aku rindu makan perjamuan bersama-sama dengan kamu sekalian. Maka itu juga yang seharusnya menjadi sikap kita. Ketika kita akan mengikuti perjamuan kudus, maka biasanya di gereja-gereja termasuk di gereja kita itu akan diingatkan bahwa di minggu yang akan datang kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita. Karena apa? Karena kita akan bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain untuk melaksanakan perjamuan kudus tersebut. Sehingga ujilah diri kita. Tadi ada disebutkan kata ujilah diri. Ya, kita harus ingat bagaimana keadaan kita. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan kalau kamu datang beribadah kepada Tuhan, kalau masih ada dendam di hatimu, kamu bertengkar sama saudaramu, beresin dulu. Ya, baru datang kepada Tuhan dengan keadaan yang bersih. Maka demikian pula ketika kita akan menerima layanan perjamuan kudus, ketika kita berkumpul di sekitar meja Tuhan,
maka kita seharusnya datang dengan hati yang bersih. Maka kalau ada masih rasa kecewa, dendam, sakit hati di dalam hati saudara, nah sebelum nanti perjamuan kudus dimulai, ampuni dulu, bereskan dulu. Berdoa kepada Tuhan. Tadi diberikan kesempatan berlutut, salah satunya untuk itu. Ya, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita bebaskan semua beban yang menghalangi kita untuk menghadap meja perjamuan Tuhan. Dan ada nilai-nilai persekutuan di situ. Karena bersama dengan saudara seiman. Kalau kita membaca dengan utuh teks yang tadi kita baca, itu bukan mulai di ayat 23 dan bukan selesai di ayat 32. Ada ayat-ayat sebelumnya dan ada ayat-ayat sesudahnya. Ya, sepertinya di zaman Rasul Paulus, mereka melaksanakan perjamuan belum seperti kita. Rotinya cuma secuil. Ya, anggurnya juga cuma sedikit, sudah dijatah. Ya, sepertinya zaman itu bisa bawa roti lebih banyak, lalu mereka berbagi. Lalu ada yang dikatakan mengikuti dengan cara yang tidak layak. Maka tadi juga di teks yang kita baca disebutkan, maka sebagian di antara kamu ada yang sakit dan bahkan tidak sedikit yang meninggal. Waduh, ini cara Tuhan mendidik luar biasa. Ya, banyak ayat di Alkitab juga yang menyatakan ketika di pertama kali itu biasa untuk memberi pesan yang tegas dan jelas, efeknya luar biasa. Ya, ketika membohongi pekerjaan Tuhan, Ananias dan Safira langsung mati. Ya, anak-anak Harun main-main mempersembahkan api asing di hadapan Tuhan, langsung mati. Nadab dan Abihu. Ya. Maka ketika di awal-awal orang melakukan perjamuan kudus dengan salah, mungkin ada yang sengaja karena mau makan perjamuan dari rumah nggak makan, nanti coba baca seluruh perikop itu. Makanya kata Rasul Paulus di ayat antara 33 sampai 35, makanya kalau datang makan dulu di rumah. Ya, mungkin ada yang sengaja, nanti banyak roti, ya, maka mungkin makan dengan lahap, ya, mungkin Tuhan hukum sebagian dari mereka. Menjadi apa? Menjadi peringatan, warning yang tegas dan jelas, ya, tetapi hanya terjadi di zaman itu saja. Ya, sama seperti kasus Ananias dan Safira. Maka seharusnya kamu saling memperhatikan, ya, dari rumah makan dulu. Ya, mungkin ada yang aji mumpung. Ada yang aji mumpung, makan sebanyak-banyaknya ketika datang di perjamuan Tuhan. Di situ disebutnya perjamuan Tuhan. Ya, maka seharusnya perjamuan kudus juga mengandung berkat persekutuan, saling memperhatikan satu dengan yang lain di antara jemaat Tuhan. Kemudian berkat pemberitaan Injil, sudah kita baca juga. Dengan melakukan perjamuan kudus, engkau memberitakan kematian Kristus sampai selama-lamanya. Ya, tadi disebutkan di ayat ke-26. Engkau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, kalau kita udah meninggal Tuhan belum datang gimana? Dilanjutkan oleh generasi berikutnya, dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Ini adalah bagian dari kabar Injil bahwa Kristus sudah mati bagi kita untuk menebus orang yang percaya kepadanya. Ini yang harus terus digaungkan, ya. Maka jelas melalui perjamuan kudus menegaskan bahwa Kristus benar-benar mati, ya. Karena ada ajaran yang mengatakan bahwa Kristus tidak mati, ketika disalib orangnya diganti, atau Kristus benar-benar disalib dan kelihatan mati, tetapi sebenarnya Dia tidak mati. Maka ada berbagai-bagai ajaran yang juga menolak kematian Yesus di kayu salib. Tetapi dengan perjamuan kudus kita tahu bahwa Dia sungguh-sungguh mati bagi kita. Ya, di firman Tuhan juga dikatakan tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Itu yang dilaksanakan ketika anak domba Paskah itu tadi, ya, di kitab Keluaran pasal 12. Maka dengan hal yang sama, Kristus darahnya tercurah, dagingnya tercabik, yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Untuk apa? Untuk menebus umatnya.
Jadi dia menjadi korban yang sempurna sebagai anak domba Allah. Ya. Yang terakhir yaitu berkat pengharapan. Ya. Dikatakan tadi sampai ia datang kedua kali. Ayat 26. Ya. Ini menegaskan bahwa Kristus sungguh-sungguh akan datang kembali. Menjadi hakim yang adil, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini menjadi pengharapan kita. Ya. Ketika kita mengikuti perjamuan kudus, kita makan roti dan anggur, kita bukan hanya mengingat bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi juga mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan pasti datang. Ini adalah janji yang pasti, ya dan amin, dan pasti akan terjadi. Dan karena janji kedatangan Yesus yang kedua kali nanti di akhir zaman, itu memberikan pengharapan yang memberikan kekuatan kepada kita di zaman yang padahal kita belum sampai. Wah, ini luar biasa. Ini namanya kekuatan yang datang dari masa depan. Ya, bukan seperti klaim-klaim iklan yang dikatakan the future is now. Ya, bukan gitu. Ya, tetapi dengan kedatangan Yesus, Maranatha, maka itu memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada umat Tuhan di dalam menjalani kehidupan. Karena ketika kita memasuki meja perjamuan kudus, kita juga sebenarnya sedang berpartisipasi, ya, bersama dengan Kristus, mati dan bangkit bersama dengan Dia. Maka seharusnya perjamuan kudus akan mendorong kita selalu mengucap syukur, mendorong kita untuk selalu mengoreksi diri kita, ya, setiap hari, apalagi ketika kita akan menghadap meja perjamuan kudus. Bereskan diri kita, bereskan hati kita, bereskan pikiran kita, ya, uji diri kita sendiri supaya kita mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang layak, ya, dengan cara yang layak. Ya, supaya kita boleh mendapatkan berkat-berkat rohani melalui perjamuan kudus secara penuh. Karena itu, mari kiranya firman Tuhan ini menolong kita, menguatkan kita untuk menikmati seluruh berkat yang Tuhan siapkan melalui perjamuan kudus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.